Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan bagi kita semua. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan untuk bisa survive dalam keadaan COVID-19 yang telah kita hadapi kali ini. Dan anak-anakku sekalian semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu antisipasi akan tidak adanya penyebaran COVID di daerah kita. Semoga kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang interaksi antar ruang, luas Indonesia dan sebagainya. Nah, semua hal itu ternyata ada pengaruh atau merubah tatanan yang ada di masyarakat kita, baik itu tatanan kehidupan, moral, kebudayaan, serta kebiasaan dan pola hidup kita secara kita tidak sadari karena adanya interaksi antar manusia yang memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing yang satu sama lain tidak sama. Nah, pada interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan itu menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun asal. Nah, interaksi antar ruang itu kita dapat pahami bahwasanya interaksi itu dapat terjadi bila ada interaksi antar kedua belah pihak atau lebih. Nah, pergerakannya itu banyak bentuknya seperti pergerakan orang. Nah, misalkan kita berinteraksi dengan orang di luar daerah kita, misalkan kita pergi ke Jakarta. Nah, itu juga bisa disebut dengan interaksi antar orang serta barang. Misalkan kita berjualan buah-buahan. Nah, berjualannya itu dengan orang Depok. Nah, maka kita itu disebut interaksi barang karena kita adanya transaksi pertukaran barang serta gagasan. Gagasan itu semacam ide kalian atau opini kalian, biasanya di ruang-ruang diskusi dan obrolan-obrolan manusia yang membahas tentang suatu permasalahan. Dan informasi ini yang sedang kita hadapi bersama, bahwasanya kita berada di zaman informasi yang semakin cepat dan semakin banyak melalui teknologi handphone yang tidak dapat kita pungkiri. Teknologi informasi ini sangat cepat di tangan kita, yaitu dengan menggunakan media telekomunikasi handphone. Nah, kita harus bijak dalam menentukan dan memilih informasi dan juga harus mencari suatu kebenaran. Jangan sampai kita termakan berita-berita hoax, ya anak-anak. Nah, selanjutnya berbagai perubahan akibat interaksi keruangan, jadi dengan adanya interaksi keruangan dapat merubah. Di sini kita akan membahas 6 perubahan akibat interaksi keruangan, yaitu 1.
berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini banyak. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan kebudayaan. Nah, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ini seperti apa? Nah, misalkan di Lewiliang yang kita ketahui adalah pusat perekonomian Bogor Barat. Nah, Lewiliang itu terus berkembang menjadi pusat perekonomiannya Bogor Barat. Nah, di situ pula banyak sekali interaksi yang terjadi, apakah itu interaksi orang dengan orang, barang, gagasan, informasi, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Nah, perubahan penggunaan lahan ini juga disebabkan oleh interaksi antar ruang. Contohnya seperti apa? Dengan Jakarta sebagai pusat perekonomian serta pusat pemerintahan Indonesia yang semakin hari semakin lama semakin padat, maka banyak sekali orang Jakarta yang pindah ke daerah pinggiran Jakarta seperti Depok, Bekasi. Nah, perubahan lahan di sini adalah yang dulunya Depok banyak sekali sawah. Nah, sawah itu berubah menjadi pemukiman warga ibu kota yang pindah ke Depok. Maka yang tadinya lahan tersebut digunakan untuk pertanian dan perkebunan dipakai untuk perumahan. Itu menjadi salah satu perubahan penggunaan lahan. Nah, yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Nah, sekarang di sini perubahan orientasi mata pencarian adalah dahulu kala di daerah kita, daerah Bogor Barat, terutama di Pamijahan, dulu orang tua kita mencari mata pencariannya adalah petani, peternak, dan perkebunan. Seiring banyaknya industri dan pabrik serta kemudahan transportasi menuju kota, maka banyak sekali di daerah kita yang mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai petani, sebagai budidaya hewan, menjadi kerja di pabrik, kerja di Jakarta. Nah, itu menjadi perubahan orientasi mata pencarian. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Nah, sempat disinggung di awal. Dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat dan pesat ini, maka berkembang pula sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana apa yang menunjang kehidupan manusia? Nah, seperti apa? Dulu di daerah kita sulit adanya angkutan umum, angkot, Gojek online, dan sebagainya. Nah, dengan sekarang ini kita tidak lagi pusing dengan sarana tersebut. Banyak sekali angkutan umum, angkot, bis kota, kereta api, kapal terbang, kapal laut. Itu semua memudahkan manusia untuk bentuk melakukan interaksi antar ruang, dan semakin hari pun semakin berkembang. Contohnya ada transportasi online seperti ojek online dan kurir pembawa barang secara online sekarang banyak sekali berkembang. Nah, itu menjadi
sarana dan prasarana yang memudahkan kita untuk berinteraksi sosial. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, dengan adanya interaksi antar manusia, barang dan sebagainya dapat juga merubah, terutama di interaksi antar manusia ya. Di sini adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, tanpa kita sadari, sekarang kita kehilangan sedikit demi sedikit kehilangan sosial budaya nenek moyang kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berinteraksi dengan orang di luar suku kita, misalkan di luar agama kita, di luar daerah kita, di luar negara kita. Bahwasanya semua orang di tempat yang berbeda-beda memiliki budaya dan sosial yang berbeda-beda. Nah, contohnya di daerah kita sekarang sudah mulai luntur budaya adat Sundanya karena tergerus oleh zaman dan juga kebiasaan. Karena teknologi sudah masuk, orang-orang di luar daerah kita sudah masuk dan juga menyebabkan perubahan sosial serta budaya kita. Nah, yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Nah, jelas di sini perubahan komposisi penduduk jelas berbeda-beda. Sekarang di daerah kita pun di Kecamatan Pamijahan banyak sekali orang luar yang sudah masuk ke daerah kita, seperti orang Jakarta yang tinggal di daerah kita, orang Jawa, orang Tionghoa, dan orang Madura, orang mana. Jadi menyebabkan keragaman suku bangsa di daerah kita. Nah, itu tadi penjelasan tentang interaksi antar ruang yang mengakibatkan perubahan. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau kurang paham dan kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terus belajar. Semoga kalian sukses. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.